Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kami. Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat. Dan semoga tetap terhindar dari segala penyakit. Nah, kawan-kawan, seperti yang kami katakan pada video kami yang sebelumnya, bahwa berikutnya kami akan melanjutkan pembahasan mengenai penyebab kenakalan remaja yang ditimbulkan oleh lingkungan keluarga. Nah, kawan-kawan yang belum nonton video kami sebelumnya, silahkan nonton video kami yang sebelumnya. Dari sana kami telah membahas mengenai penyebab timbulnya kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Maka dari itu kawan-kawan, pada video kali ini kami akan kembali berdiskusi dengan kawan-kawan mengenai hasil diskusi kami beserta dengan kawan-kawan yang ada di sini, dan dari masukan dari kawan-kawan semua, bagaimana sih cara kita menanggulangi atau bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk menanggulangi penyebab timbulnya kenakalan remaja yang disebabkan oleh lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, namun sebelum lanjut, pastikan kawan-kawan semua sudah klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa kawan-kawan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Nah, kami berharap kepada kawan-kawan agar mau membantu membagikan video ini kepada teman kawan-kawan agar semakin banyak yang membantu, semakin banyak yang melihat video ini, semakin banyak yang berpeluang memberikan masukan mengenai video ini. Dan semoga kawan-kawan beserta teman kawan-kawan bisa terus mendukung, membantu mengembangkan channel ini. Nah, tentunya kawan-kawan, harapan kita bersama bagaimana agar kita dapat meminimalisir atau bahkan mencegah timbulnya lagi yang namanya kenakalan remaja. Tidak ada lagi remaja yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Mari sama-sama kita peduli terhadap lingkungan kita, sama-sama kita peduli terhadap remaja, karena remaja sebagai calon penerus bangsa kita. Nah, oke kawan-kawan, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jadi kawan-kawan jangan di skip agar kita sama-sama memahami apa maksud yang akan kita sampaikan atau kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja kawan-kawan. Tentunya setelah kita mengetahui penyebab timbulnya kenakalan remaja yang disebabkan oleh lingkungan keluarga itu sendiri, tentu tergambar dalam benak kita bahwa bagaimana sih upaya kita dan strategi yang baik untuk agar kita dapat menanggulangi hal tersebut. Nah, kawan-kawan, menurut analisis dari kami, tentunya cara yang paling tepat yaitu kawan-kawan, ketika kita sebagai orang tua, kita harus memiliki sebuah usaha. Dan kawan-kawan harus tahu bagaimana kawan-kawan memaksimalkan peranan kawan-kawan sebagai orang tua, sehingga yang dapat menjadi penyebab timbulnya kenakalan remaja dapat kita cegah. Nah, di sini kawan-kawan, kita akan membahas mengenai bagaimana sih usaha yang baik yang dapat kita lakukan sebagai orang tua, dan bagaimana kita sebagai orang tua memaksimalkan peranan kita untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja dari lingkungan keluarga sendiri. Nah, langsung saja kawan-kawan, mengenai usaha. Bagaimana sih usaha kita sebagai orang tua? Nah, yang pertama kawan-kawan, usaha yang dapat kita lakukan yaitu usaha preventif. Nah, kawan-kawan, yang kami maksud dengan usaha preventif di sini ialah usaha yang dapat kita lakukan secara sistematis, terencana, dan terarah kepada tujuan untuk mencegah atau menjaga agar kenakalan remaja itu tidak timbul. Nah, kawan-kawan, usaha preventif menurut kami sangatlah besar manfaatnya karena merupakan sebuah usaha pencegahan sebelum terjadi kenakalan remaja. Nah, usaha-usaha yang dapat dilakukan contohnya antara lain. Yang pertama, menumbuhkan rumah tangga yang beragama. Nah, maksudnya di sini kita menanamkan nilai-nilai agama kepada anggota keluarga
terutama anak-anak pada usia dini. Mungkin agar terbentuk suatu keluarga yang taat dan bertakwa kepada Tuhan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, contoh yang kedua yaitu kita memberi perhatian yang cukup terhadap segala keperluan anak dan mengawasi pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang ketiga, kita bisa menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dengan jalan menghindari perselisihan dan mengawasi pergaulannya di tengah-tengah kesalahpahaman antara ayah ibu dan anak-anak. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat, kita bisa memberi hak kepada anak-anak untuk mengemukakan pendapatnya mengenai kehidupan di dalam keluarga. Sehingga anak-anak merasa mendapat tempat di hati anggota keluarga atau di hati orang tua. Nah, kawan-kawan, selain usaha preventif, tentunya masih ada usaha lain. Nah, yaitu kami menyebutnya di sini usaha kuratif. Nah, yang kami maksud dengan usaha kuratif yaitu usaha yang dapat kita lakukan sebagai pencegahan dari gejala-gejala kenakalan tersebut supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Nah, secara formal, kenakalan remaja dapat dicegah dengan usaha kuratif, yaitu kita dapat melibatkan pihak kepolisian, sebab kenakalan remaja tidak saja mengganggu diri sendiri, tetapi juga mengganggu orang lain. Disinilah dituntut kerjasama antara orang tua dengan pihak kepolisian. Ya, kawan-kawan, menurut kami itulah dua usaha yang dapat kita sebagai orang tua lakukan untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja dari lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya kawan-kawan, setelah kita melakukan sebuah usaha, tentu kita harus mengetahui bagaimana peranan kita, bagaimana kita memaksimalkan peran kita sebagai orang tua. Ya, kawan-kawan, karena memang dari berbagai problem yang dihadapi remaja, kita sebagai orang tua seharusnya dapat memainkan peran kita dengan baik. Pertama, kita bisa memahami apa mau dari seorang anak. Karena masa remaja adalah masa penderitaan bagi seorang anak, maka sangat menguntungkan bila anak dapat dihadapi dengan tertib dan menyenangkan. Ucapan yang kita nyatakan secara langsung kepada anak harus dapat memikat, dapat mengarahkan, dan dapat merangsang anak untuk berpikir ke arah kesadaran. Nah, peranan yang kedua, kita bisa waspada dalam memberikan nasihat. Menasihati remaja, kita harus berhati-hati. Menasihati dengan alasan lebih tahu, itu sangat tidak disenangi oleh seorang anak. Contohnya, seorang anak akan merasa sangat tersinggung bila kita sebagai orang tua berkata, "Saya tahu bagaimana perasaanmu." Nah, perkataan semacam ini akan memaksa anak untuk berpikir bahwa masalah ini hanya sepele, mudah dan tidak akan merepotkan. Padahal, si remaja sungguh menghadapi konflik yang sangat serius. Dan akhirnya akan kelabakan ketika berhadapan dengan masalah itu. Nah, yang ketiga kawan-kawan, membiarkan pilihan yang tidak berbahaya. Seringkali terdapat perbedaan pandangan antara orang tua dan remaja. Dan kadang-kadang perbedaan ini dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Memaksakan kemauan kepada remaja sangatlah akan menyakiti hati remaja. Nah, jadi kawan-kawan, kita harus bisa melihat ketika seseorang anak membuat pilihan yang menurut kita tidak berbahaya, maka kita tidak perlu langsung melarang pilihan anak tersebut. Kita bisa membiarkan anak tersebut menjalani apa pilihannya ini. Contohnya misalnya, ketika seorang anak memilih untuk memanjangkan rambutnya, atau seorang laki-laki yang ingin berambut gondrong. Nah, kawan-kawan, hal ini dapat kita biarkan dilakukan oleh anak. Biarkan mereka mencobanya. Karena menurut kami ini merupakan sebuah pilihan yang tidak berbahaya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, jangan mereweli masa depan seorang anak. Terkadang ketika kita melihat tindakan seorang remaja yang tidak menyenangkan, orang tua pasti berlaku seolah-olah mereweli masa depan anaknya. Mereweli masa depan anak
itu hanya akan merusak konsepsi masa depannya yang cerah. Misalnya, perkataan orang tua yang seolah mengejek. Misalnya, tak akan pernah engkau sanggup memegang tanggung jawab satu pekerjaan kalau engkau tidak mau belajar bangun tepat pada waktunya. Nah, kawan-kawan, perkataan ini dapat membuat si anak akan menjadi seperti apa yang dikatakan oleh orang tuanya ini. Mungkin seorang anak tidak mau berusaha keras mencapai tujuannya karena orang tuanya sendiri sudah meramalkan nasibnya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, jangan menginjak-injak hak-hak pribadi seorang remaja. Kawan-kawan harus pahami bahwa seorang anak memiliki haknya sendiri. Hak-hak anak ini misalnya tidak suka diganggu oleh siapapun, sekalipun orang tuanya sendiri. Dan ia ingin agar haknya itu tetap terpelihara utuh. Jadi, orang tua harus dapat menghormati hak-hak pribadi anak. Dan mereka harus berusaha membantu si anak untuk melepaskan diri dari orang tua dan membiasakan dirinya berkembang sendiri. Hak-hak pribadinya yang berkaitan dengan perkembangan itu tidak boleh diinjak-injak. Namun kawan-kawan, saat ini banyak kita temui orang tua yang terlalu mencampuri urusan pribadi sang anak. Bahkan orang tua selalu ingin mengetahui percakapan seorang anak melalui telepon. Mereka selalu mengontrol semua apa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, sebenarnya kawan-kawan, orang tua yang terlalu mencampuri urusan anak semacam ini telah menginjak hak-hak seorang anak. Dan tindakan semacam ini akan membuat seorang anak merasa tertindas. Jadi kawan-kawan, ketika kita sebagai orang tua ingin mengetahui atau mengontrol urusan pribadi anak kita, tentunya kita harus melakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik lagi. Tidak membuat perasaan anak tersinggung atau kita tidak menindas hak pribadi seorang anak. Nah, yang selanjutnya kawan-kawan, itu kita menentukan norma dan menunjukkan nilai hidup. Kawan-kawan, anak-anak remaja pasti selalu ingin tahu pada apa yang dihormati orang tua dan apa yang diharapkan serta apa yang dihidupkan oleh orang tua. Meskipun anak ingin hidup bebas, namun mereka memerlukan pembatasan. Tetapi bukan pembatasan yang ditetapkan di tengah-tengah amarah dan pertentangan, melainkan yang akan menanamkan nilai-nilai hidup. Dan untuk menguji keutuhan pembatasan yang bersifat norma-norma ini, mereka akan menentangnya, tidak menurut aturan-aturan tersebut. Nah, jadi kawan-kawan, dalam hal semacam ini, orang tua tidak boleh langsung menghakimi sang anak bahwa ia sebagai anak yang bandel. Nah, selanjutnya kawan-kawan, mengakrabkan hubungan orang tua dengan anak. Hubungan orang tua dan anak bisa terhambat karena orang tua mengabaikannya. Orang tua adalah tempat berlabuh, mengadu, dan tempat meminta dukungan serta bimbingan yang sangat anak butuhkan. Seorang anak dalam perkembangannya memerlukan dorongan serta kelembutan yang harus diberikan sebelum mereka menuntutnya. Nah, peranan yang terakhir kawan-kawan, tentu menjaga keharmonisan kedua orang tua. Perbedaan pendapat antara ayah ibu itu adalah wajar, tetapi sangat buruk pengaruhnya terhadap seorang anak. Seorang anak memerlukan konsistensi dan harmonisasi dalam keluarga. Maka orang tua harus mencari jalan untuk mencapai tujuan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, contohnya kawan-kawan, misalnya dalam suatu keluarga, mungkin kawan-kawan pernah temu ini, misalnya seorang anak pamit untuk keluar pada malam hari dan ia meminta izin kepada kedua orang tuanya. Seorang anak ini, ia minta izin, mungkin dia akan keluar dan pulang larut malam. Nah, ibu memberikan izin, tidak setuju anaknya pulang lebih dari jam 10 malam. Sedangkan ayahnya memberikan izin, anaknya boleh pulang lebih dari jam 10 malam. Tetapi ayahnya mengembalikan bahwa bagaimana dengan ibumu? Semua tergantung ibunya. Nah, kawan-kawan,
Ini contoh bahwa tidak adanya konsistensi antara ayah dan ibu. Nah, kawan-kawan, kita harus berusaha agar hal ini tidak sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Jadi, harus ada konsistensi dan keharmonisasian dalam lingkungan keluarga, baik itu antara ayah ibu dan sang anak. Nah, kawan-kawan, inilah beberapa peranan kita yang dapat kita lakukan sebagai orang tua agar dapat mencegah timbulnya kenakalan remaja yang disebabkan oleh faktor keluarga itu sendiri. Dan sebelumnya kami sudah mengemukakan tadi bagaimana dua usaha yang baik yang dapat kita lakukan ketika kawan-kawan sebagai orang tua. Dan itulah juga tadi beberapa peranan yang dapat kita lakukan. Nah, kawan-kawan, untuk video kali ini, pada kesempatan ini kami rasa cukup. Ini yang dapat kami sajikan kepada kawan-kawan, berdiskusi dengan kawan-kawan. Nah, untuk kawan-kawan yang memiliki pendapat, silahkan sampaikan pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jadi terima kasih kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita dapat mencegah agar tidak ada lagi yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Ya, terima kasih kawan-kawan.